Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Peternak Rumahan. Hari ini kita akan membahas beberapa penyakit yang sering kita jumpai ketika kita memelihara hamster dan juga bagaimana cara melakukan pertolongan pertamanya. Jika Anda baru mulai memelihara hamster atau ingin tahu mengenai hamster lebih lanjut, sebaiknya Anda tonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit bermanfaat kepada Anda. Dibanding anjing atau kelinci, memelihara hamster lebih mudah. Hewan ini tidak membutuhkan tempat yang besar. Perawatannya mudah dan makanannya tidak sulit untuk dicari. Namun, sama seperti hewan lain, hamster juga beresiko terkena penyakit. Bahkan, beberapa penyakit memiliki resiko kematian yang tinggi. Berikut ini adalah penyakit-penyakit yang sering kita jumpai atau penyakit-penyakit umum yang ada pada hamster, dan berikut adalah cara menanganinya atau memberikan pertolongan pertama pada hamster yang terkena penyakit. Yang pertama adalah hamster bulu rontok. Sering kita jumpai hamster kita seperti ini. Kalau dibiarkan, lama-lama bulunya akan habis. Dan Anda harus mencari tahu penyebab daripada hamster bulu rontok tersebut. Nah, ini adalah hamster saya yang mengalami kerontokan. Untuk penanganan hamster bulu rontok ini, Anda cukup mengisolasikannya. Jangan satukan hamster yang bulunya rontok dengan hamster yang sehat. Dikarenakan kalau misalkan ada luka pada kulit hamster, maka hamster bisa berpotensi dimakan oleh teman-temannya, khususnya untuk hamster Campbell. Anda cukup mengisolasikan hamster sekitar 1 minggu, maka insya Allah hamster tersebut akan kembali normal. Dan ada juga hamster yang diakibatkan bulunya rontok itu oleh kutu atau jamur. Nah, untuk pengobatan kutu atau jamur tersebut yang mengakibatkan luka, maka Anda bisa menggunakan obat ini. Mereknya saya sensor ya, karena ini nggak di-endorse gitu. Harganya murah kok, cuma 15.000. Anda beli di toko online, cari saja, dan untuk cara pemakaiannya sudah tertera di belakang. Jika kebotakan diakibatkan oleh kutu hamster, maka hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengganti alas hamster Anda. Yang kedua, mencuci tempat hamster Anda dengan bersih. Dan yang ketiga, bisa dijemur hamster Anda selama 2 atau sampai 5 menit. Untuk pencegahan Anda bisa menggunakan obat ini ya. Harganya juga sama. Ini bisa ditabur di kandang hamster Anda atau juga bisa dicampurkan air dan disemprot. Dan untuk penyakit yang kedua adalah ekor basah. Ekor basah ini berbeda dengan diare ya. Jadi jangan, banyak sekali yang mengasumsikan bahwa ekor basah itu diare. Untuk saya pribadi, ekor basah itu berbeda ya. Ekor basah ini diakibatkan oleh hamster yang stres. Stres itu bisa diakibatkan ketika Anda misalkan membeli hamster dari toko hewan, kemudian Anda membawanya ke rumah. Nah, ini bisa mengakibatkan terjadinya ekor basah. Dan yang ketiga adalah overheat ya, atau hamster Anda kepanasan. Biasanya ini Anda menjemur hamster kemudian lupa mengangkatnya. Nah, ini juga sama penanganannya seperti ekor basah. Anda cukup mengisolasikan hamster Anda di tempat yang sejuk, kemudian berikan banyak makanan ya, dan jangan lupa berikan air mineral, air minum untuk hamster. Diamkan hamster di tempat yang tidak bising. Usahakan hamster disimpan di tempat yang gelap dan biarkan hamster istirahat sampai keadaannya normal kembali.
Dan penyakit yang keempat adalah diare. Nah, diare ini berbeda dengan ekor basah ya. Jikalau diare ini si ekornya itu ada kotoran ya, yang ya berupa basah gitu, kotorannya tidak kering seperti biasanya. Dan biasanya diare ini diakibatkan yang pertama dari pola makan yang tidak baik, terutama sayur-sayuran ya. Hamster itu boleh dikasih sayur-sayuran asalkan tidak menjadi makanan pokoknya. Dan yang kedua biasanya dari makanan yang basi ya. Kalau sayuran biasanya busuk dan dimakan oleh hamster, maka itu bisa mengakibatkan diare. Untuk penanganannya Anda bisa memberikan makanan kering dulu ya, seperti pur babi atau pur ayam. Dan misalkan jika gejalanya memang tidak sembuh 1 hari, maka Anda bisa memberikan obat diare ini. Harganya sama, sekitar 14.000 kalau nggak salah. Untuk cara pemakaiannya ada di belakang. Anda bisa mendapatkannya di toko online. Dan untuk gejalanya misalkan lebih parah, maka saya sarankan untuk pergi ke dokter hewan. Dan untuk penyakit yang kelima, tumor ya. Biasanya ada benjolan di bawah hamster, atau bisa di dada, bisa di ekor, bisa di kepala. Nah, untuk tumor ini memang untuk penanganannya saya sendiri angkat jari gitu ya, karena memang ini harus dilakukan operasi gitu ya, ke dokter hewan. Saya juga memiliki hamster yang gejalanya seperti itu ya, tumor seperti itu, kepalanya botak, otaknya tuh kelihatan gitu ya, dan si telinganya itu bolong gitu ya. Dan saya untuk penanganan yang saya berikan ya, berikan makanan yang dia suka, dan ya perlakukanlah dengan penuh kasih sayang gitu, meskipun hewan ini sedang sakit. Kalau misalkan ada BPJS, mungkin saya juga pakai BPJS gitu ya, supaya operasinya murah gitu. Karena untuk hamster itu belum ada BPJS-nya, jadi dengan sangat terpaksa maka saya isolasikan hamster ini. Dan alhamdulillah hamster ini untuk makanannya cukup rampus gitu ya. Cuman memang untuk kondisi fisiknya seperti itu. Dan matanya pun nggak ada, hanya ada sebelah. Kadang suka ada pertanyaan gitu, Bang, hamster saya kok sering loncat-loncat gitu. Bang, hamster saya induknya mati, tapi dia sedang menyusui gitu. Gimana cara penanganannya? Nah, kebetulan di sini ada hamster ya. Ini sebenarnya anaknya tuh 3. Dikarenakan hamster ini udah tua, sudah anakan 9 atau 10 kali gitulah. Maka si hamster ini nggak mau menyusui anaknya. Nah, untuk saat ini saya akan pindahkan anak hamster yang tadi ke hamster yang ini ya. Ini hari ini baru pertama kali beranak gitu. Baru 3. Dan ini anaknya tinggal sisa 1, mati 2, tinggal sisa 1. Saya akan pindahkan ke hamster yang sebelahnya. Yang pertama, Anda harus pisahkan jantannya terlebih dahulu ya. Sebisa mungkin kalau hamster sedang melahirkan, itu jantannya lebih baik dipisah. Tidak dipisah pun tidak apa-apa sebenarnya, asalkan makanannya itu tercukupi dengan baik ya. Karena kalau misalkan hamster itu tidak tercukupi makanannya, kemungkinan bisa dimakan anaknya itu sangat besar sekali. Nah, kalau misalkan Anda menyodorkan hamster, kemudian hamsternya kelahi kayak gini, yang pertama sentil aja kupingnya 1 kali ya. Insya Allah cara itu efektif, dan ini adalah salah satu trik atau rahasia sebenarnya. Tapi saya share lah untuk teman-teman semua, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Kalau sudah Anda sentil 1 kali, itu nggak akan berantem. Cobain saja lah. Bisa Anda lihat gitu ya, bahwa anakannya itu beda gitu. Yang ini mah besar gitu ya, yang 3 tadi mah kecil.
Nah, triknya adalah ketika Anda memasukkan anakan hamster dengan indukan yang berbeda, pastikan tidak lebih dari 3 hari. Jikalau lebih dari 3 hari, maka kemungkinan hamster untuk selamat itu sangat besar. Saya juga punya yang indukannya baru melahirkan dan mati gitu ya. Nah, ini indukannya mati ya. Setelah saya buat video ini, indukannya mati dan pertama lemas gitu ya. Setelah melahirkan itu lemas. Nah, maka untuk mengantisipasinya, untuk menyelamatkannya, maka saya masukkan anaknya itu ke hamster yang lain. Anaknya itu ada 5 ya. Tapi saya bagi-bagikan dengan indukan yang lain, karena kan kalau terlalu banyak menyusui juga tidak baik untuk indukannya. Insya Allah cara ini efektif dan berhasil ya. Silakan Anda coba kalau misalkan memiliki hamster yang mati gitu ya, mati. Nah, kelihatan sekali kan perbedaannya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah cara ini bisa efektif dan bisa menyelamatkan bayi hamster yang ditinggal induknya. Segitu dulu video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.